Om Swastiastu. Medio September 29 2021. Saya sebagai juru bicara pengurus harian Parisada Hindu Dharma Pusat didampingi oleh Ketua Sabawalaka pengurus harian PHDI Pusat periode 2001-2026 menyampaikan dalam kesempatan ini beberapa hal terkait dengan isu-isu yang gencar berkembang di masyarakat, tepatnya di media sosial, mengenai sah tidaknya, legal tidaknya perhelatan Mahasabha luar biasa PHDI Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 September 2021 di Pura Samuan 3 Bedulu Gianyar. Dapat disampaikan kepada khalayak, khususnya masyarakat Hindu Nusantara, khususnya masyarakat Hindu yang saat ini mayoritas berada di Provinsi Bali. Penolakan Mahasabha luar biasa dan penerimaan Mahasabha luar biasa, dua-duanya terekspresikan, terekspos dalam berbagai media oleh baik itu perorangan maupun kelompok atau disebut organisasi. Dapat kami berikan penjelasan di sini bahwa untuk lebih bisa kita cermati apa yang menjadi makna, apa yang mendasari terselenggaranya, dan apa yang menjadi tujuan akhir daripada Mahasabha luar biasa PHD ini adalah sebagai berikut. Bahwa dasar hukum pelaksanaan Mahasabha luar biasa dan Mahasabha biasa yang dua-duanya secara head to head ditampilkan oleh masing-masing kelompok adalah pasal 30 Anggaran Dasar PHDI, di mana Mahasabha biasa yang rencananya nanti akan dilakukan pada akhir bulan Oktober oleh pengurus terdahulu sebelum Mahasabha luar biasa diletakkan pada ayat 1 dari pasal 30 Anggaran Dasar PHDI. Sedangkan Mahasabha luar biasa diletakkan pada ayat 4. Manakah yang lebih legitimit di antara keduanya? Untuk lebih jelasnya, saya akan membacakan pasal tersebut agar para pemerhati, para pejuang, organisasi, siapapun di antara kita yang masih ragu atas pernyataan-pernyataan ini supaya menjadi terang adanya. Saya bacakan pasal 30 Anggaran Rumah Tangga PHDI Pusat. Pada ayat 1 dari pasal 30, Mahasabha adalah pemegang kekuasaan tertinggi Parisada Hindu Dharma Indonesia, diselenggarakan 1 kali dalam 5 tahun. Sedangkan Mahasabha luar biasa PHDI berdasarkan pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, dalam keadaan mendesak dan demi keutuhan Parisada dapat diadakan Mahasabha luar biasa atas usul
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi yang ada. Secara sekilas, saya sampaikan di sini bahwa pada saat Mahasabah luar biasa dihadiri secara daring dan luring oleh sebanyak 23 Parisada Provinsi yang ada. Saya lanjutkan. Seperti pertanyaan tadi, manakah yang lebih legitimit? Mahasabah biasa apa Mahasabah luar biasa? Jawaban kami, keduanya legitimit. Tergantung pada tempus delictinya. Kalau itu tidak ada permasalahan seperti yang kami sebutkan tadi, maka pasal 30 ayat 1 bahwa mahasabah dilakukan oleh Parisada Hindu Dharma Pusat sekali dalam 5 tahun. Tetapi dalam keadaan mendesak, karena beberapa hal, itu dapat dilakukan atas usul 2/3 dari Parisada Provinsi yang ada. Keterangan pertama mudah-mudahan menjadi jelas adanya. Tentu nanti akan ada pertanyaan selanjutnya yang akan kami jawab pada poin-poin berikut. Yang kedua, bila karena ada pelanggaran anggaran rumah tangga, pasal 12 huruf D, sehingga pengurus dinilai tidak lagi memenuhi syarat pasal 3, pasal 4, pasal 5 anggaran rumah tangga PHDI, dan terjadinya pelanggaran anggaran dasar, di mana pengurus tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur pasal 10, pasal 11 anggaran dasar PHDI, maka apabila pemegang suara 2/3 dari Parisada Provinsi menggunakan haknya dan memutuskan untuk melaksanakan mahasabah luar biasa, maka pada saat mahasabah luar biasa dilaksanakan, pimpinan sidang pasti akan mendemisionerkan pengurus lama. Terkait dengan polemik ini, siapakah yang masih punya legal standing? Maka sudah terjawab, yaitu maka sejak pimpinan sidang memutuskan mahasabah 2016-2021 demisioner, pada saat mahasabah luar biasa berlangsung, maka pengurus ini tidak punya hak lagi untuk mengeluarkan keputusan apapun, dan wewenang yang diberikan oleh pemegang suara sudah dicabut, tentunya melalui mahasabah luar biasa yang diusulkan oleh minimal 2/3 pemilik suara di dalam kepengurusan PHDI. Untuk menjawab keraguan berikutnya tentang kepengurusan yang demisioner atau tentang mahasabah yang akan dilakukan pada akhir Oktober, bagaimana kalau pengurus demisioner ini kekeh melaksanakan mahasabah? Maka hasilnya secara yuridis adalah cacat hukum. Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga yang digunakan pengurus mahasabah 2016-2021 sudah tidak berlaku lagi dan sudah direvisi sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat 2 huruf A, di mana wewenang mahasabah adalah menyempurnakan dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang tentunya dalam hal ini penyempurnaan dan penetapan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini telah dilakukan oleh kepengurusan hasil mahasabah luar biasa yang terjadi seperti yang telah kami uraikan di atas. Dan juga keputusan ini sah karena diatur dalam pasal 30 ayat 3 dari anggaran rumah tangga yang berbunyi, ketetapan dan keputusan mahasabah bersifat mengikat seluruh pengurus dan seluruh umat Hindu di Indonesia.
Jadi kata kuncinya adalah pengertian mahasabah jangan dianggap hanya untuk mahasabah biasa seperti yang tercantum di pasal 30 ayat 1. Mahasabah juga dapat bermakna atau dapat terjadi yang luar biasa seperti apa yang dimaksudkan dalam pasal 30 ayat 4 anggaran rumah tangga. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum, kami menyimpulkan 1. Mahasabah luar biasa sah secara yuridis dan secara de facto. Yang kedua, mahasabah biasa yang dipaksakan akan dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh pengurus lama tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Karena anggaran dasar anggaran rumah tangga yang berlaku saat ini adalah hasil mahasabah luar biasa yang sudah quorum dan legitimit seperti pasal 30 ayat 4. Dalam bahasa hukum, panitia yang dibentuk pengurus mahasabah 2016-2021 gugur. Apabila hal ini terus dilakukan, maka kelompok pengurus demisioner tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum. Himbauan kami kepada seluruh ketua PHDI dan umat Hindu yang pro sampradaya, jangan berbangga dulu, jangan terburu-buru, jangan buru-buru melakukan aksi dukung-mendukung. Permainan hukum baru dimulai dan tempat kita mencari keadilan hukum di NKRI ini sudah ada tempatnya. Sepanjang penegakan hukum berdasarkan filosofi hukum, di mana hukum ditegakkan atas dasar adil, pasti, dan bermanfaat. Sekali lagi, kami sampaikan bahwa mahasabah luar biasa 19 September 2021 sah dan legitimit karena dihadiri oleh 23 ketua PHDI provinsi, di mana 8 secara luring, 15 secara daring. Dari segi persentase itu adalah 67,647%. Kalau kita bandingkan dengan ketentuan 2/3, yaitu 66,667%. Begitu yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan akan ditambahkan oleh Ketua Sabah Walaka Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan IGD Alet Pidana. Kami persilakan. Terima kasih. Keabsahan hukum, kehadiran peserta mahasabah luar biasa di Pura Samuan 3 dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu pasal 1 yang terdiri daripada 23 ayat. Yang salah satu ayatnya berbunyi, ayat 4, bahwa kehadiran secara daring, secara online itu dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Dokumen elektronik dan sah kehadirannya. Terima kasih. Demikian press release hari ini yang kami sampaikan. Seluruhnya kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om.